Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Halik, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada saat ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi saya. Saya akan membawakan presentasi dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Remaja di Era Digital. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Alfitrulita Ramadhani dengan NIM 230204636, jurusan Teknik Elektro D4 kelas 04. Alasan mengapa saya memilih judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Remaja di Era Digital, karena saya merasa media sosial telah menjadi bagian yang sangat digunakan di kalangan remaja saat ini, sehingga saya tertarik untuk memilih judul ini, dan saya ingin menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan media sosial terhadap perkembangan bahasa dan komunikasi remaja di era digital yang terus berkembang. Saya berharap presentasi yang saya bawakan dapat memberi wawasan yang berguna bagi kita, agar kita dapat memahami efek positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi media sosial. Media sosial atau yang biasa juga kita sebut dengan sosmed merupakan sebuah alat komunikasi yang digunakan untuk bersosialisasi di luar negeri maupun di dalam negeri secara online bagi pengguna yang menggunakan sosial media. Sosial media tidak memiliki batasan-batasan bagi penggunanya untuk bersosialisasi, tidak memiliki batasan ruang maupun waktu. Bisa dikatakan bahwa kita dapat menggunakan media sosial sampai kapanpun dan dimanapun penggunanya berada. Tidak peduli seberapa jauh mereka saling mengirim pesan, dan sosial media pun tidak mengenal siang dan juga malam. Tetapi dalam penggunaan media sosial, kita memerlukan paket atau bisa juga disebut dengan kuota. Ada banyak aplikasi media sosial yang umum digunakan di kalangan remaja saat ini. Yang pertama ada Facebook. Facebook didirikan pada tahun 2004. Facebook merupakan aplikasi sosial media di mana pengguna dapat mengirim komentar, berbagi foto atau video, mengirim tautan berita, atau saling mengirim pesan. Nah, kedua ada YouTube. YouTube didirikan pada tahun 2005. YouTube merupakan aplikasi video yang terdiri dari dua jenis pengguna, yaitu pembuat video dan pemirsa video. YouTube dapat digunakan untuk menonton video musik, vlog, tutorial, dan berbagai konten video lainnya. Ketiga ada Twitter. Twitter didirikan pada tahun 2006. Twitter merupakan aplikasi pengirim pesan singkat. Remaja menggunakan Twitter untuk berbagi pemikiran, mendiskusikan topik tertentu, dan berinteraksi dengan pengguna lain melalui retweet atau reply. Akan tetapi Twitter saat ini telah berganti nama menjadi X. Keempat ada WhatsApp. WhatsApp didirikan pada tahun 2009. WhatsApp merupakan aplikasi pengirim pesan yang memungkinkan pengguna mengirim pesan teks, mengobrol, dan berbagi media dengan individu lain atau grup. Kelima ada Instagram. Instagram didirikan pada tahun 2010. Instagram merupakan aplikasi untuk berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna menggunakan filter untuk mengedit foto atau video mereka. Nah, sampai saat ini Instagram sangat populer di kalangan generasi muda. Nah, dan terakhir ada TikTok. TikTok didirikan pada tahun 2016. TikTok merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan video ke pengguna lain. TikTok menawarkan beberapa pilihan suara dan cuplikan lagu, juga efek atau filter untuk gambar dan video. Dan sampai saat ini TikTok terus naik daun di kalangan remaja. Perkembangan bahasa remaja. Pengaruh penggunaan media sosial terhadap kosakata remaja. Pada poin pertama ada pembaruan kosakata di mana media sosial memberikan akses kepada remaja terhadap berbagai kata baru, frasa, slang, atau singkatan yang sering digunakan dalam aplikasi tersebut. Remaja dapat belajar mengadopsi kosakata baru ini melalui interaksi dengan konten dan pengguna lain di media sosial. Kedua ada penciptaan kosakata baru, yang dimana media sosial sering menjadi tempat lahirnya kosakata baru yang unik dan khas. Remaja dapat menciptakan kata-kata baru atau frasa yang kemudian menyebar luas di kalangan pengguna media sosial. Tentunya ini dapat menghasilkan kosakata remaja yang berbeda dari kosakata yang digunakan dalam situasi formal atau konvensional. Ketiga, slang dan bahasa gaul, di mana media sosial seringkali menjadi tempat di mana slang dan bahasa gaul berkembang dan digunakan secara luas. Remaja dapat mengadopsi slang dan bahasa gaul ini sebagai bagian dari kosakata mereka saat berkomunikasi di media sosial.
Slang dan bahasa gaul ini seringkali bersifat tidak normal dan mungkin tidak terstandarisasi. Dan terakhir ada pengaruh bahasa asing, di mana media sosial memungkinkan remaja untuk berinteraksi dengan pengguna dari berbagai negara dan budaya. Hal ini dapat mengakibatkan adopsi kata-kata atau frasa dalam bahasa asing ke dalam kosakata remaja. Misalnya, penggunaan kata-kata dalam bahasa Inggris, Korea, atau Jepang yang sering kita temui di media sosial. Perubahan dalam penggunaan bahasa formal dan informal. Pertama, ada pemakaian bahasa formal. Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan bahasa formal dalam komunikasi sehari-hari cenderung berkurang. Kedua, ada bahasa informal dalam media sosial. Media sosial telah menciptakan ruang untuk bahasa informal yang lebih santai dan tidak terlalu terikat oleh aturan baku. Pengguna media sosial sering menggunakan singkatan, slang, atau bahasa gaul dalam komunikasi mereka. Hal ini mencerminkan perubahan dalam preferensi komunikasi yang lebih santai dan kasual. Ketiga, ada kreativitas dalam bahasa. Media sosial juga telah mendorong kreativitas dalam penggunaan bahasa. Penggunaan sering menciptakan kosakata baru atau frasa yang kemudian menjadi populer di kalangan pengguna media sosial. Hal ini mencerminkan dinamika dan keunikan dalam penggunaan bahasa informal di platform tersebut. Kemudian ada penurunan standar ejaan dan tata bahasa. Penggunaan media sosial juga sering dikaitkan dengan penurunan standar ejaan dan tata bahasa karena keterbatasan karakter atau kecepatan dalam berkomunikasi. Pengguna seringkali mengabaikan aturan tata bahasa dan ejaan yang benar. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa formal secara konsisten. Kemampuan menulis. Dampak media sosial terhadap kemampuan menulis remaja. Poin pertama, ada penggunaan slang dan singkatan, di mana media sosial juga sering mengandung penggunaan slang dan singkatan yang umum di antara pengguna. Remaja dapat terbiasa menggunakan slang dan singkatan ini saat menulis di media sosial, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menulis dengan bahasa formal dan tata bahasa yang benar. Ini bisa berdampak negatif saat mereka harus menulis dalam konteks yang lebih formal, seperti dalam tugas sekolah atau pekerjaan. Kemudian ada gaya penulisan yang umum ditemui di media sosial mencakup pengguna emoji, singkatan, slang, dan bahasa yang lebih santai dan informal. Dan perbedaan antara penulisan di media sosial dan penulisan formal terletak pada gaya, tata bahasa, dan tujuan komunikasi. Penulisan di media sosial seringkali lebih santai dengan penggunaan slang, singkatan, dan bahasa yang lebih informal. Tujuannya adalah untuk berbagi informasi secara terorganisir dengan baik. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas dan efektif dalam konteks yang lebih resmi, seperti dalam tugas akademik, surat resmi, atau laporan pekerjaan. Pengaruh penggunaan media sosial terhadap kemampuan berbicara remaja. Pertama, ada penggunaan bahasa yang tidak formal. Media sosial seringkali menggunakan bahasa yang santai, seperti slang, singkatan, dan bahasa yang tidak baku. Yang kedua, kurangnya keterampilan sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi interaksi tatap muka dan komunikasi langsung dengan orang lain. Hal ini dapat mengurangi kesempatan remaja untuk mengembangkan keterampilan sosialnya. Dan yang ketiga, pengaruh terhadap pemahaman dan pengetahuan. Media sosial dapat mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan remaja melalui konten yang mereka konsumsi. Meskipun media sosial dapat memberikan akses cepat kepada informasi, namun tidak semua konten yang tersebar di media sosial dapat diandalkan atau akurat. Remaja perlu memilah dan menyaring informasi dengan hati-hati atau membangun pemahaman yang akurat dan berdasarkan sumber yang terpercaya. Dampak positif dan negatif. Efek positif penggunaan media sosial terhadap perkembangan bahasa dan komunikasi remaja. Yang pertama, ada akses ke variasi bahasa. Melalui media sosial, remaja dapat terpapar dengan berbagai variasi bahasa yang digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang dan budaya. Ini dapat memperluas pemahaman mereka tentang bahasa dan memperkaya kosakata mereka. Kedua, ada kreativitas dalam menulis. Media sosial memberikan platform bagi remaja untuk mengekspresikan diri secara kreatif melalui tulisan. Mereka dapat membagikan puisi, cerita pendek, atau pemikiran reflektif mereka dengan audiens yang lebih luas. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterampilan penulisan dan kemampuan berpikir kritis dalam merangkai kata-kata. Kolaborasi dan diskusi. Media sosial memfasilitasi kolaborasi dan diskusi dengan orang lain melalui komentar, grup, atau forum. Remaja tentunya dapat berpartisipasi dalam diskusi tentang topik yang diminati dan berbagi pemikiran mereka dengan orang lain. Ini membantu mereka belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain,
mendengarkan perspektif yang berbeda, dan mengembangkan keterampilan argumentasi. Kesadaran akan isu sosial. Media sosial juga dapat meningkatkan kesadaran remaja tentang isu-isu sosial yang terjadi di dunia. Mereka dapat terlibat dalam pembicaraan tentang isu-isu tersebut, mengungkapkan pendapat mereka, dan memperluas pemahaman tentang isu-isu tersebut melalui interaksi dengan orang lain. Efek negatif penggunaan media sosial terhadap perkembangan bahasa dan komunikasi remaja. Yang pertama, ada bahasa yang tidak formal. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, media sosial sering menggunakan bahasa yang santai, slang, dan singkatan. Penggunaan bahasa yang tidak formal ini secara berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan remaja dalam menggunakan bahasa yang baku dan tata bahasa yang benar dalam komunikasi sehari-hari. Ketergantungan pada komunikasi tertulis. Media sosial yang mendominasi komunikasi tertulis dapat menyebabkan remaja kurang berlatih dalam berkomunikasi secara lisan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyampaikan ide secara verbal, beradaptasi dengan berbagai situasi komunikasi, dan menggunakan intonasi dan ekspresi wajah yang tepat. Ketiga, ada gangguan perhatian, di mana penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi remaja dan mengurangi kemampuan mereka dalam mendengarkan dengan penuh perhatian. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain dan meresponnya dengan baik. Pengaruh negatif dalam konten yang tidak sehat. Media sosial juga dapat menghadirkan konten yang tidak sehat atau tidak pantas bagi remaja. Paparan berlebihan terhadap bahasa kasar, kekerasan, atau sikap yang tidak menghormati dapat mempengaruhi cara remaja berkomunikasi dan membentuk pemahaman yang tidak sehat tentang norma dan nilai-nilai komunikasi. Strategi menghadapi pengaruh negatif. Yang pertama, ada kesadaran diri. Sadari pengaruh media sosial terhadap emosi, pikiran, dan perilaku. Pahami bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial adalah representasi yang akurat dari kehidupan nyata. Tetapkan batasan dan ingatlah bahwa kebahagiaan dan keberhasilan sejati tidak hanya bergantung pada popularitas atau pencapaian yang ditampilkan di media sosial. Yang kedua, ada atur waktu penggunaan. Tetapkan batasan dan jadwal penggunaan media sosial. Hindari penggunaan yang berlebihan atau tidak terkendali. Jangan biarkan media sosial mengganggu waktu tidur, pelajaran, atau interaksi sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pilih lingkungan yang positif. Pilih dengan bijak akun-akun yang Anda ikuti dan kelompok atau komunitas di media sosial. Hindari akun-akun yang mempromosikan konten negatif, memicu perasaan tidak nyaman, atau mempengaruhi kesehatan mental Anda secara negatif. Pilihlah konten yang inspiratif, mendukung, dan bermanfaat. Fokus pada kehidupan nyata. Ingatlah bahwa kehidupan di luar media sosial juga penting. Sediakan waktu untuk beraktivitas di dunia nyata, menjalin hubungan sosial langsung, mengejar hobi, dan mengembangkan diri di luar ruang virtual. Jangan biarkan media sosial mengambil alih waktu dan perhatian yang seharusnya dialokasikan untuk hal-hal penting dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir, bangun keseimbangan. Jaga keseimbangan antara penggunaan media sosial dengan aktivitas lain. Prioritaskan kegiatan yang memberikan manfaat positif dan memenuhi kebutuhan pribadi Anda. Menghabiskan waktu bersama keluarga, menjalani olahraga, membaca buku, atau mengembangkan keterampilan baru adalah contoh kegiatan yang dapat mengurangi ketergantungan pada sosial media. Sekian presentasi yang saya berikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.